Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menyampaikan presentasi yang berjudul penyiraman dan pemupukan bunga otomatis dengan Arduino Uno yang beranggotakan ada Andika Wiratama, Dimas Aditya, Prasaja Ramadan sebagai ketua, saya sendiri ada Radri Haryo, Raden Bagus Aldira, Suyanando Setiawan, dan Wilson Agustino. Latar belakang. Dari waktu ke waktu, kita dihadapkan pada perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga membuat pekerjaan manusia semakin mudah. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk membuat sistem penyiraman tanaman secara otomatis. Alat ini dibuat berfungsi untuk menyiram tumbuhan secara otomatis menggunakan sensor kelembaban tanah dan Arduino Uno berdasarkan pH tanah yang sudah diset sesuai kebutuhan tanaman. Alat ini juga dilengkapi LCD dan pompa air sebagai penyiram otomatis dan display kesuburan tanah memudahkan proses perawatan tumbuhan. Batasan masalah. Alat yang akan dibuat akan berkapabilitas untuk menyiram tumbuhan atau bunga secara otomatis menggunakan Arduino Uno dan pompa air. Memberi pupuk pada tumbuhan secara otomatis menggunakan Arduino Uno dan selang pupuk. Dan mengevaluasi tingkat kesuburan tanah menggunakan tes aliran listrik sederhana. Selanjutnya dilanjutkan oleh Silanando. Metode penelitian. Pertama ada tanya jawab dengan ahli bunga atau flowerist, terus membaca literasi dan penulisan tentang agrikultur yang berhubungan dengan bunga, terus ada mengumpulkan data dan percobaan penanaman bunga. Selanjutnya perencanaan. Alat yang akan dibuat adalah alat yang mampu menyiram tumbuhan secara otomatis dan mengevaluasi kesuburan tanah dengan basis Arduino Uno. Alat ini sendiri niscaya akan digunakan pada bunga-bungaan matahari dalam kasus ini dan dapat dioperasikan baik pada pot atau vas hingga tanah terbuka. Selanjutnya permasalahan yang melatar belakangi dan dapat diatasi oleh pembuatan alat adalah sebagai berikut. Rumitnya waktu penyiraman dan perawatan bunga yang baru akan mulai tumbuh. Kegagalan tumbuhan tertentu dikarenakan kondisi kesuburan tanah yang tidak diketahui. Terus proses pemupukan tanah yang memakan waktu. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya penggunaan orang tua yang memiliki hobi dalam menanam tanaman di halaman rumah. Yang kedua, menanam bunga namun terlalu kewalahan pada proses awal pertumbuhan bunga. Di sini ada gambaran proses. Di sini ada ketika sensor membaca kondisi tanah, apakah tanahnya kering, kering 301 pH kelembabannya. Jika kering tanahnya penyiraman akan otomatis. Apakah sudah lembab? Kalau sudah lembab, penyiraman akan mati secara otomatis dan LCD membaca kelembaban tanah. Terus ketika belum lembab, sensor akan balik lagi ke kondisi awal. Selanjutnya. Ini gambaran susunan proyek alat yang kami buat. Silakan dilanjutkan.
Analisa, fitur yang dibutuhkan itu diantaranya untuk kemampuan untuk mengetahui waktu mekar bunga, dalam kasus ini bunga matahari, sehingga intensitas penyiraman dapat disesuaikan. Dan yang selanjutnya, kemampuan untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah dengan rangkaian sederhana. Ya, ini gambarnya terlampir, bisa dilihat alat kesuburan tanah sederhana yang cuma dicolokkan aja ke tanah dari listrik gitu. Selanjutnya, Saudara Dika. Ya, ini ada tabel pertumbuhan bunga matahari. Ada stage 1 itu planting sampai hari ke-10, dari hari ke-15 sampai ke-35 itu sudah mulai tumbuh daunnya. Hari ke-40 sampai ke-65 sudah mulai tumbuh bunganya. Hari ke-70 sampai 85 sudah mulai mekar. Hari ke-90 sampai 105 itu sudah mulai ada biji bunga mataharinya. Hari ke-110 sampai 125 itu akan layu bunga matahari. Next slide. Tabel pertumbuhan bunga matahari. Fase yang berbeda dari pertumbuhan bunga matahari juga membutuhkan jumlah air yang berbeda untuk bertumbuh dengan subur. Di fase awal pertumbuhan atau fase perkecambahan, tumbuhan bunga matahari membutuhkan kondisi tanah yang sangat basah atau lembab, bahkan bila perlu direndam hingga perkecambahan selesai. Di fase post-germination, akar itu sudah siap untuk ditanam ke tanah. Tanah harus tetap berada dalam kondisi lembab, namun tanah tempat benih ditanam sudah tidak boleh berada dalam kondisi banjir atau lembek, sehingga bunga dapat terlihat menumbuhkan daun pertama. Setelah bunga mampu berdiri dengan batang sendiri, bunga akan masuk ke fase pertumbuhan pesat. Di sini bunga tidak membutuhkan air yang banyak seperti dua fase sebelumnya. Tanah hanya perlu diperhatikan agar tidak terlalu lembab ataupun kering di permukaan. Bunga matahari bertumbuh pesat di bawah panas matahari, namun penyiraman cukup dilakukan agar tanah tidak gersang saja. Fase terakhir pertumbuhan bunga adalah fase mekar bunga. Di fase ini bunga matahari sudah cenderung tidak membutuhkan tanah yang lembab dan mampu bertumbuh mandiri. Di fase ini juga dapat hidup dengan penyiraman sekali seminggu. Teknologi yang digunakan ada Arduino Uno sebagai proses, soil moisture sensor sebagai inputan, LCD sebagai output, dan pompa air sebagai output juga, dan alat untuk ukur kesuburan tanah sederhana. Lanjut. Seperti ini gambaran alat prototipnya. Uji coba. Setelah alat telah dirangkai, berikut ada hal yang akan dicoba dan diuji sebelum implementasi. Kepekaan soil moisture sensor dengan menggunakan tanah basah atau kering, keefektifan alat ukur kesuburan sederhana dengan menggunakan tanah biasa dan kompos, frekuensi aktifnya sistem penyiraman otomatis dalam fase pertumbuhan dan loading bunga. Ya, oke. Di sini ada operasional proyek. Pertama, ada Prasaja Ramadan sebagai ketua yang bertugas untuk mengkoordinir sistem kerja proyek. Lalu ada Andika Wiratama yang bertugas sebagai dokumentasi. Ada Radri Haryo yang bertugas sebagai asisten analisa. Silanando sebagai akomodasi alat. Raden Bagus Aldira sebagai penanggung jawab alat dan analisa. Dimas Aditya sebagai analisa. Dan saya sendiri sebagai penulisan dan dokumentasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Bagus. Ya, berikutnya ada jadwal pengerjaan. Minggu 1 sampai minggu ke-4 itu ada perencanaan. Selanjutnya ada analisa dan perencanaan itu di April dari minggu 1 sampai minggu ke-4, dan perencanaan itu Mei sampai minggu 1. Selanjutnya ada presentasi progres itu di bulan Mei minggu ke-4, dan implementasi itu di bulan Juni minggu 1 sampai minggu 4, dan bulan Juli minggu ke-1. Selanjutnya ada uji coba di minggu kedua bulan Juli, dan
Dan selanjutnya ada presentasi akhir atau demo, itu ada di minggu ketiga bulan Juli, dan pembuatan poster di minggu keempat bulan Juli. Ya, di sini ada rancangan biaya. Yang pertama ada Arduino Uno, itu 1 biji itu 70, dan pompa 160.000, dan selang 1 biji 25, DC motor 1 40.000, sensor soil itu 1 20.000, solder 1 29.000, timah mekanik itu 2 unit 53.000, ada pipa 4 meter itu 80, ada lampu 100 watt 1 biji 34, ada steker 2 biji itu 8.000, fitting lampu 1 biji itu 5.000, dan total biayanya 424.000. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Untuk teman-teman dan Bapak dosen, kami persilakan. Coba tampilkan itu posternya, lalu dijelaskan sedikit. Silakan. Sudah selesai. Sebentar, Pak. Ya. Kalau ada video demonya juga boleh. Silakan ditampilkan. Ya. Referensinya belum ditulis ya di sini ya. Jangan lupa itu. Oh iya Pak, nanti tambahin lagi deh Pak. Referensi sama kalau ada acknowledgement-nya ya, ucapan itu. Ucapan siapa yang membantu ya, terima kasih kepada yang membantu dan seterusnya. Dan kalau bisa ini tulisan ini masih terlalu banyak menurut saya. Jadi kalau bisa di dalam bentuk yang lebih ringkas ya, tulisannya. Karena di poster ini bagaimana kita bisa menarik perhatian orang yang melihatnya ya, dan langsung orang itu bisa membaca dengan enak gitu ya. Kalau ini masih terlalu rapat ini tulisannya. Ini masih memindahkan tulisan yang ada di teks ke gambar ya, ke poster, tapi belum dirubah menjadi bentuk yang lebih bagus ya, lebih eye catching istilahnya ya. Baik, itu ya. Kalau ininya udah dibuat atau belum? Video atau tulisan dalam bentuk jurnal? Kalau untuk tulisan jurnalnya udah, tapi belum dirapi-rapin lagi. Ya. Oke, selesaikan ya.
sebelum mites sebelum UAS ya, sebelum nanti harus mempresentasikannya di hadapan dosen yang lain. Begitu juga videonya ya, untuk demonya ya, karena nanti pada saat presentasi dengan dosen yang lain, mereka harus melihat itu.